Ketika mendengar nama Raja Ampat, kita langsung membayangkan surga bawah laut dengan air sejernih kristal dan pulau-pulau kars yang menjulang gagah. Namun, jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai surga para penyelam, kepulauan ini menyimpan sebuah kisah panjang yang terjalin dari mitos kuno, kekuasaan para sultan, hingga penemuan ilmiah yang mengubah pandangan dunia. Kisah ini dimulai dari sebuah legenda yang hidup di jantung budaya masyarakatnya. Alkisah, di masa lampau, sepasang suami istri bernama War dan Kuri menemukan 7 butir telur misterius di tepi sungai Waigeo. Dengan penuh harap, mereka merawat telur-telur itu. Keajaiban pun terjadi. 6 telur menetas, sementara 1 lainnya tetap menjadi batu. Dari ke-6 telur itu, 4 diantaranya menjelma menjadi pangeran gagah yang ditakdirkan menjadi penguasa. Mereka adalah War, yang kelak berkuasa di Pulau Waigeo; Betani, sang penguasa Pulau Selawati; Dohar, yang memerintah di Pulau Misol; Muhammad, yang menjadi raja di Pulau Batanta. 2 telur lainnya menetas menjadi seorang perempuan cantik bernama Pintole dan sebuah batu keramat. Keempat pangeran inilah yang dipercaya sebagai cikal bakal para penguasa di gugusan pulau tersebut. Dari sinilah nama Raja Ampat atau 4 Raja lahir. Sebuah nama yang bukan sekedar sebutan, melainkan fondasi identitas dan tatanan sosial yang dihormati hingga kini. Jauh sebelum mitos itu lahir, denyut kehidupan sudah ada di Raja Ampat. Di dinding-dinding gua kapur di kawasan Misol, tersimpan bisikan masa lalu dalam bentuk lukisan cadas prasejarah. Goresan berwarna merah oker itu menampilkan gambar telapak tangan, hewan-hewan laut, dan perahu-perahu kuno. Lukisan ini adalah jendela menuju kehidupan nenek moyang ribuan tahun silam. Sebuah bukti bisu bahwa peradaban telah bersemi di sini sejak lama. Memasuki era sejarah, posisi Raja Ampat yang strategis di jalur pelayaran rempah-rempah membuatnya menjadi rebutan. Selama berabad-abad, kepulauan ini berada dalam pusaran pengaruh kesultanan-kesultanan besar dari Maluku Utara, terutama Kesultanan Tidore. Para raja lokal dari Waigeo, Salawati, Misol, dan Batanta memimpin dengan otonomi. Namun, mereka tunduk pada kekuasaan besar Sultan Tidore. Sebagai tanda kesetiaan, mereka membayar upeti. Sebagai imbalannya, Raja Ampat menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim yang megah, meski bukan sebagai penghasil cengkih atau pala, melainkan sebagai pemasok hasil laut berharga seperti teripang, cengkang mutiara, dan sirip hiu yang diminati para pedagang dari seluruh Asia. Kekaguman dunia luar pertama kali tercatat lewat pena seorang naturalis legendaris dari Inggris, Alfred Russel Wallace, pada abad ke-19, saat menjelajahi Nusantara untuk merumuskan teori evolusinya. Wallace singgah di Raja Ampat. Ia terpesona oleh keunikan dan kekayaan hayatinya, yang kelak membantunya menggambar garis Wallace yang terkenal. Kunjungannya adalah percikan pertama yang memperkenalkan Raja Ampat pada ilmu pengetahuan global. Namun, potensi Raja Ampat masih tertidur lelap di bawah permukaan lautnya yang tenang selama puluhan tahun. Ia seolah menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh alam. Momen puncaknya tiba di awal abad ke-21. Serangkaian ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh ahli biologi kelautan seperti Dr. Gerald R. Allen mulai mengungkap rahasia itu. Hasilnya mengguncang dunia konservasi. Dalam survei singkat, mereka menemukan bahwa perairan Raja Ampat adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Mereka mendokumentasikan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 550 jenis karang. Hampir 75% dari seluruh spesies karang di dunia ada di Raja Ampat. Raja Ampat pun dinobatkan sebagai jantung segitiga terumbu karang dunia dan dijuluki pabrik spesies. Penemuan ini mengubah takdirnya selamanya. Dari wilayah terpencil yang hanya dikenal lewat legenda,
Ia bertransformasi menjadi mahkota ekologi dunia, sebuah destinasi impian bagi para ilmuwan, penyelam, dan pecinta alam. Kini, Raja Ampat berdiri megah sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Dari dunia mitos empat raja, menjadi wilayah penting bagi kesultanan, hingga akhirnya diakui sebagai permata paling berharga di lautan bumi. Sejarahnya mengajarkan kita bahwa di sudut-sudut terpencil bumi, tersimpan warisan alam dan budaya yang kekuatannya mampu mengubah cara kita memandang dunia. Inilah dunia dan keajaibannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.